Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah warung sembako yang selalu ramai, tapi menyimpan rahasia kelam. Tak ada yang tahu dari mana semua barang itu datang. Dan di depannya, seekor kucing hitam selalu menjaga. Siapapun yang berani mengganggunya akan menjemput maut. Astaga, itu bukan manusia. Rezeki yang dibayar dengan nyawa. Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah warung sembako yang tak pernah sepi pengunjung. Warung itu milik Panario, pria berumur sekitar 60-an tahun, kurus, berkulit legam, dan memiliki mata tajam yang jarang berkedip. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia pindah ke kampung itu sekitar 7 tahun yang lalu, menempati rumah kosong di ujung jalan yang dulu dikenal angker. Anehnya, sejak hari pertama membuka warung, sembakonya selalu lengkap. Beras, minyak, mie instan, sabun, bahkan makanan ringan anak-anak yang biasanya baru keluar di kota sudah tersedia di sana. Tak seorang pun pernah melihat Panak Rio pergi ke pasar grosir atau dijemput mobil barang. Wah, lengkap terus Pak, beli dari mana sih? Tanya Bu Ija suatu hari sambil membayar telur dan kopi. Panario hanya tersenyum kecil. Sudah rizkinya Bu, jawabnya singkat. Namun, bukan itu saja yang membuat warga bergidik. Di depan warungnya selalu duduk seekor kucing hitam besar. Bulunya tebal, matanya kuning menyala, dan ia tak pernah bergerak jauh dari sana. Namanya si Hitam, begitulah anak-anak memanggilnya. Kucing itu tidak bersahabat, ia hanya menatap tajam siapapun yang lewat seolah mengukur jiwa manusia. Beberapa anak pernah mencoba mengusir si Hitam. Ada yang melempar batu, ada yang menendang, tapi esoknya mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Ada yang tertabrak truk, ada yang jatuh dari jembatan, bahkan ada yang meninggal tertidur dalam posisi seperti sedang dicekik. Warga pun mulai percaya, si Hitam bukan kucing biasa. Malam-malam di Karangjati mulai terasa mencekam sejak kematian ketiga. Orang-orang tak lagi berani berbicara keras di dekat warung Panario. Beberapa bahkan memilih belanja ke kampung sebelah meski lebih jauh dan mahal. Tapi tetap saja warung itu ramai. Saya sih nggak percaya kucing bisa bikin orang mati, ujar Pak RT pada suatu malam saat ronda. Tapi jujur aja, saya ngeri juga lihat matanya, seperti bukan mata hewan. Pak RW mengangguk pelan. Aku pernah dengar cerita dari kampung sebelah, ada orang yang ikut pesugihan kucing hitam. Dia harus kasih makan darah ayam hitam tiap malam Jumat Kliwon. Sebagai gantinya, warungnya enggak akan pernah sepi, tapi nyawanya dipertaruhkan. Maksudnya, kalau sampai ada yang ganggu kucing itu, iblis pelindungnya bakal ambil nyawa pengganggu itu. Tapi, kalau si pemilik warung lalai, gantian dia yang diambil. Suatu malam Jumat Kliwon, langit Karangjati gelap seperti diselimuti kabut hitam.
Petir menyambar meski tak hujan. Beberapa warga yang lewat depan warung Panario mencium bau amis aneh, campuran bau darah dan bunga melati busuk. Salah satu warga, Darto, seorang remaja nakal yang suka mabuk lem, menantang nyali dengan mendekati si hitam. Dengan ketawa sinis dia menendang kucing itu sambil meludah. Kucing setan bikin kampung jadi horor aja. Kucing itu melompat mengeluarkan suara yang bukan seperti kucing. Suara itu terdengar seperti rintihan manusia menyayat telinga. Darto langsung lari terbirit-birit, tapi matanya sudah berubah, pucat, tak fokus. Ia berlari tanpa arah hingga menghilang dalam kegelapan. Keesokan harinya, tubuh Darto ditemukan di sawah. Matanya melotot, wajahnya membiru, dan lidahnya menjulur seperti dicekik paksa. Orang-orang semakin yakin si hitam adalah penjaga pesugihan. Desas-desus itu menyebar. Tak lama kemudian, seorang jurnalis muda dari kota, Rani, datang untuk meliput cerita warung misterius itu. Ia penasaran, ingin membongkar apa sebenarnya yang terjadi. "Panario, boleh saya wawancara?" tanya Rani saat pagi hari sambil membawa kamera kecil. Panario menatap tajam. "Untuk apa?" "Ini soal keunikan warung Bapak. Banyak yang bilang warung ini tak pernah habis stok. Dan soal kucing itu." Mata Panario menyipit. Si hitam yang duduk di sudut menoleh pelan, lalu menjilat cakarnya. Rani menggigil entah kenapa, meskipun udara tidak dingin. "Kalau kau sayang nyawa Mbak, pulang saja," kata Panario. "Beberapa rahasia lebih baik tetap jadi rahasia." Rani tetap nekat. Malam harinya, ia memasang kamera tersembunyi di semak-semak depan warung, berharap bisa melihat siapa sebenarnya yang menyuplai barang ke warung itu. Tapi apa yang terekam membuat darahnya membeku. Pukul 2 dini hari, rekaman menunjukkan Panario keluar dari warung dengan tubuh bungkuk. Ia membawa mangkuk besar berisi darah segar. Lalu ia memanggil sesuatu. "Doro, ini sajian malam ini." Dari arah belakang warung kabut tebal muncul. Lalu sosok besar setengah manusia setengah kucing, bertanduk dan bermata merah muncul perlahan. Makhluk itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat darah di mangkuk lalu mengaum lirih. Si hitam berdiri di sampingnya. Matanya berubah merah menyala. Makhluk itu kemudian membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya muncullah kardus-kardus sembako. Mereka jatuh ke tanah begitu saja seperti dari dimensi lain. Rani menjerit dan langsung cabut dari kampung itu. Seminggu setelah kejadian itu, warung Panario mendadak tutup. Warga penasaran. Tak ada seorang pun keluar dari rumah itu. Bau busuk menyengat di sekitar halaman. Akhirnya polisi datang, pintu didobrak. Dan di dalam, mereka menemukan tubuh Panario tergantung di langit-langit. Matanya melotot dan tubuhnya digerogoti oleh si hitam yang duduk di bawahnya dengan darah di mulutnya. Warung itu kemudian ditutup dan dilarang dibuka kembali. Tapi meskipun bertahun-tahun berlalu, setiap malam Jumat Kliwon, warga Karangjati bersumpah melihat seekor kucing hitam duduk di bekas warung itu, menatap jalan, menunggu. Dan siapapun yang berani menyentuhnya tak akan melihat matahari keesokan harinya.